singgung lingkaran. Jadi garis singgung lingkaran ini yang perlu diingat dari konsepnya itu adalah dia adalah sebuah garis, kemudian dia yang menyinggung, artinya kalau menyinggung itu dia akan ditemukan satu titik ya, yang sama atau disebut sebagai titik persekutuan garis dan lingkaran. Titik persekutuan garis dan lingkaran ini hanya ditemukan satu-satunya atau satu buah saja untuk satu garis. Nah, kemudian dari titik tersebut, jika ditarik garis ke pusat lingkaran, maka akan ada ruas garis, dan ruas garis ini juga merupakan jari-jari. Ya, di sini dari gambar itu ada AB. AB ini akan tegak lurus terhadap garis singgung tersebut. Jadi dengan kata lain B ini ya, dia itu merupakan hasil proyeksi dari pada titik pusat di garis. Jadi kalau secara lebih lengkapnya garis BC ya sebagai garis singgung itu adalah garis singgung lingkaran, terdapat titik persekutuan garis dan lingkaran yaitu di titik B, maka AB tegak lurus terhadap BC. Jadi ada dua konsep yang perlu diingat, tegak lurus ya, dan juga dia hanya satu titik. Nah, mungkin Ibu akan mengingatkan kembali hubungan antara lingkaran dan garis itu ada tiga. Yang pertama menyinggung, memotong, dan tidak menyinggung ataupun memotong, atau dan kata lain dia lepas. Kalau dia memotong akan ditemukan dua titik. Kalau dia menyinggung ditemukan satu titik. Kalau dia tidak menyinggung dan memotong maka tidak terdapat titik persekutuan. Itu ya, clue-nya ada di sana. Kalau kemudian kita perhatikan kembali dari titik-titik ini tadi, ya ada titik yang di luar, ada titik yang menyinggung, ada titik pusat. Ketika tiga titik ini dihubungkan menjadi garis-garis seperti saat ini, terdapat sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Nah, kemudian apa akibatnya dengan kita mengetahui bahwa ini segitiga siku-siku? Maka berlakulah teorema-teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Antara lain adalah teorema Pitagoras. Sehingga untuk mencari berapa sih panjang dari garis singgung ini gitu ya. Misalkan terdapat tadi titik C yang ada di sini ya. Sehingga panjang BC bisa diperoleh dengan cara AC kuadrat dulu ya. AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Ya, itu merupakan teorema Pitagoras. Ada nggak cara lain selain menggunakan teorema Pitagoras gitu untuk menentukan panjang garis singgungnya? Jawabannya adalah ada, yaitu dengan menggunakan konsep trigonometri. Jadi konsep trigonometri digunakan antara lain sin, cos, tangen, gitu ya, dan kebalikan-kebalikannya. Nah, oleh karena itu, jika menggunakan konsep trigonometri, maka harus diketahui salah satu sudutnya. Itu. Berapakah besar sudut dari BCA misalkan, atau berapakah besar sudut dari BAC? Nah, gitu nanti ada konsep di sini, ada sudut pusat, kemudian ada sudut keliling, ada sudut di luar daripada lingkaran itu sendiri. Sehingga banyak konsep yang bisa diterapkan pada kondisi garis singgung. Itu ya yang dimaksud dengan konsep dari garis singgung lingkaran. Itu. Jadi dia kalau tidak menyinggung lingkaran, misalkan dia menyinggung elips, dia menyinggung apalagi ya? Coba dilihat lagi di sini. Ada gambar yang lain. Ya, kalau tadi kan hanya menjelaskan bahwa ada satu buah garis singgung ya. Nah, kalau dia ada satu titik di luar dari C, maka akan terdapat dua garis singgung sekaligus. Dua garis singgung dan dua titik. Jadi titik ini ada dua karena dia ada dua garis. Gitu. Bukan karena satu garis menjadi dua titik, itu salah ya. Karena kalau satu garis dua titik artinya dia memotong. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kondisi saat ini? Kalau ada dua garis singgung, ya tadi sudah diterjemahkan bahwa yang di atas gitu ya ABC ini merupakan garis segitiga siku-siku. Nah, yang di bawah juga sama. Karena ada AD yang tegak lurus dengan garis DC.
Gitu. Jadi kalau misalkan kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADC itu merupakan segitiga yang kongruen. Ya, dia memenuhi postulat daripada sisi sudut sisi. Tuh, jadi ada sisi yang saling berhimpit, AC, kemudian AB dan AD sama-sama jari-jari, kemudian ada sudut yang sama-sama besarnya 90 derajat. Jadi sehingga kedua segitiga ini merupakan yang kongruen. Nah, akibatnya adalah panjang ruas garis BC dan panjang ruas garis DC itu sama. Jadi panjang ruas garis singgungnya itu sama. Baik itu yang BC ataupun yang DC. Oke. Yuk, kita lihat lagi. Nah, ini boleh lewatkan nanti dibaca ya, nih ada penjelasannya. Ya. Ada suatu segmen ruas garis, ini ada menyinggung dari C ke B, kemudian dia juga memotong daripada E dan titik D. Gitu. Maka akan berlaku ini CE kali CD sama dengan CB kuadrat. Gitu. Oke. Jadi pelajarin, dipahamin. Oke, next kita lihat di sini ada materi berikutnya yaitu mengenai garis singgung persekutuan lingkaran. Oke, jadi tadi garis singgung lingkaran, sekarang ada satu kata yang disusipkan yaitu kata persekutuan. Garis singgung persekutuan maksudnya adalah dia itu garis yang sama-sama dimiliki oleh lingkaran-lingkaran. Gitu. Jadi minimal ada 2 lingkaran. Itu yang disebut sebagai garis singgung persekutuan. Jadi kalau ada 2 lingkaran yang terjadi saat ini, misalkan yang satu yang lebih besar R1, kemudian yang lebih kecil adalah R2, gitu ya. Maka akan ditemukan satu buah garis singgung. 2 buah garis singgung. Nah, garis singgung persekutuan lingkaran ini ada 2 nanti. Ada garis singgung persekutuan luar yang terjadi saat ini, kemudian nanti ada garis singgung persekutuan dalam. Tuh. Jadi yang dikatakan luar itu dia berada di area luar, kemudian nanti yang di dalam dia akan memotong ke bawah dalam. Di gambarnya nanti akan ada Ibu scroll ke bawah. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi kalau garis singgung persekutuan dalam ada 2, garis singgung persekutuan luar juga ada 2. Enggak Ibu gambar ya saat ini. Sehingga garis singgung persekutuan pada 2 lingkaran itu ada 4. Jadi 2 di luar dan 2 lagi ada di dalam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah yang di luar terlebih dahulu. Ini garis singgung persekutuan luar lingkaran. Menyinggung lingkaran masing-masing di satu titik. Jadi di lingkaran yang besar di titik B, yang di lingkaran kecil itu di titik D. Oke. Nah, sama seperti konsep sebelumnya ya. Jadi ketika ditarik garis melalui titik tersebut kepada pusat, maka garis yang baru atau jari-jari ini akan tegak lurus. Jadi AB tegak lurus dengan garis, kemudian ada CD juga demikian akan tegak lurus juga dengan garis. Itu. AB dan CD ini sejajar. Ya. Sehingga sekarang ada segi 4, yaitu pusat A, C, D, B. Oke, kalau diperhatikan dengan seksama, kira-kira segi 4 apa ini yang terbentuk dari ACDB? Adakah yang bisa menyimpulkan segi 4 apa ini? Dengan kondisi AC dan CD sejajar, kemudian besar sudut dari AD ini tegak lurus, kemudian CD juga demikian tegak lurus. Jajar genjang. Jajar genjang. Kalau jajar genjang seharusnya BD sama AC juga sejajar. Trapesium. Trapesium. Ya, betul. Trapesium ya. Jadi ini adalah trapesium siku-siku. Karena hanya ditemukan sepasang yang sejajar, yaitu AB dan CD. Gitu. Nah, sama seperti yang tadi, apa akibatnya kita mengetahui ini trapesium? Ya, dengan mengetahui ini trapesium, maka kita akan menempatkan sifat-sifat trapesium yang ada di sini. Gitu. Nah, perhatikan yang pada teorema ini, ya, panjang ruas garis singgung persekutuan luar dari 2 lingkaran sama dengan akar dari kuadrat
sentral dikurangi kuadrat dari selisih kedua jari-jari lingkaran tersebut. Ya, kira-kira maksud nggak dengan kalimat ini? Akar dari kuadrat panjang sentral dikurangi kuadrat dari selisih kedua jari-jari tersebut. Ya, jadi clue-nya ada selisih kedua jari-jari. Selisih kedua jari-jari ini diperoleh dari, jadi ketika nih tadi kita sudah mengetahui sebuah trapesium, ya, ada selisih antara jari-jari itu dengan cara penarikan AC sehingga dia sampai kepada D. Jadi AC ditarik garis sampai mengenai D. Ini ya. Katakanlah di sini ada A0 ya di warna merah ini. Ya. Kemudian karena dia sudah sampai kepada titik D sehingga ada segitiga baru. Ada segitiga baru. Segitiga baru ini adalah A0 dB. A0 dB. A0 dB karena kita ketahui di sini tadi sudah siku-siku atau 90 derajat, itu merupakan segitiga siku-siku. Balik lagi ke sana. Nah, yang selisih dua jari-jari itu ada di sini, A0B. Jadi jari-jari yang besar dikurangi dengan jari-jari yang kecil. Tuh. Nah, penjelasannya ada di bawah dengan lebih rinci. Ini ya. Ini yang dimaksud tadi. Kalau dia berada di dalam. Jika dia berada di dalam, maka juga akan ditemukan titik-titik singgung, seperti yang terjadi saat ini. Oke. Jadi ketika ditarik garis dari titik singgung itu kepada pusat, ini ya, ini sama-sama tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Oke. Nah, kalau kita perhatikan AF, itu dia sejajarnya dengan GD. Kemudian AB sejajarnya dengan CD. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa sih panjang dari garis singgung ini, ya itu berbeda caranya dengan yang di atas tadi. Kalau tadi kita tarik dia sampai membentuk sebuah segitiga, ini juga sama. Jadi misalkan nih, garis FG. Ibu tarik garis sejajar sampai dia mengenai pusat D. Ketika dia mengenai pusat D, ya, maka di sini juga terjadi perpanjangan ya dari AF. Sepanjang garis GD. Artinya sepanjang jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Oke. Oleh karena itu, ya, nanti akan terbentuk hal yang sama, yaitu segitiga siku-siku, yaitu katakanlah di sini ada nanti perpindahannya F0, berarti A, F0, gitu ya, AF0D. AF0D itu merupakan segitiga siku-siku. Berlakulah teorema Pitagoras kembali. Nah ini, ya, kalau tadi F0 di sini namanya adalah H, ya, AHD. Ya. Jadi sisi miringnya ada di AD, kemudian penyikunya ada di AH dan ada di HD. Ya, sehingga berlaku ini dia. Panjang HD itu adalah AD kuadrat, jarak antara kedua pusat, dikurang dengan AF ditambah CD. AF dan CD adalah jari-jari kedua lingkaran. Dikuadratkan. Oke, ada pertanyaan? Izin Bu, mau nanya. Ya, silakan. Yang tadi Ibu bilang tentang yang garis singgung dalam lingkaran Bu, yang AF0D jadi segitiga siku-siku itu Bu, belum ngerti Bu. Nah, yang di bagian mananya? Yang gambar yang atasnya lagi Bu. Yang itu Bu. Ini. Ya. Jadi gambar ini tadi yang Ibu nyatakan sebagai segitiga siku-siku, setelah digeser FG, ya, sejajar dengan digeser sampai dia mengenai D, gitu ya. Jadi sejajar ditarik garis itu nanti akan berubah seperti ini.
Gitu. Jadi FG ditarik garis sejajar, berubah dia nanti garisnya berpindah ke HD. Ya, karena perpindahannya sejajar di sini AFE ya, AFE ini adalah segitiga. Segitiga ini adalah sudut siku-siku ya. Maka dia perpindahannya di sini pun juga sama akan siku-siku. Gitu. Maka AHD itu juga merupakan segitiga siku-siku. Gitu. Oke, coba Ibu sekarang akan share ini. Mana ya tadi? Nah, ini dia. Ya, ini adalah GeoGebra. Kita akan coba lihat keduanya sekaligus. Ibu akan buat jari-jari yang berbeda. Misalkan di sini ya. Mudah-mudahan nanti Rahel dan yang lain juga bisa paham. Oke, kita tidak memerlukan ini dulu. Oke, hindarin. Ya, sekarang ada dua lingkaran, jadi lingkaran ini mau kita lihat di mana garis singgungnya berada. Ya, garis singgung, klik. Oke, ada 4 garis sekarang. Ada 4 garis dengan 2 garis persekutuan luar dan 2 garis persekutuan dalam. Oke. Nah, oke. Berikutnya, ini Ibu akan hapus terlebih dahulu. Gini ya. Kita akan lihat di mana titik singgungnya berada. Kok muncul lagi? Bentar. Ini dulu ya. Satu-satu dulu. Titik singgung antara satu lingkaran dengan satu garis, satu titik ya. Satu lingkaran dengan satu garis yang lain, satu titik. Lingkaran ini dan garis yang baru, satu titik. Ya, seperti konsep daripada garis singgung. Oke, berikutnya kita akan lihat ini kalau ditarik garis dari pusat kepada titik singgungnya. Oke, ini ikut. Nah, ini tarik garis ke sini. Ya. Nah, jadi, ya ini belum ditarik garis ya antar pusat. Antar pusat Ibu tarik garisnya. Kita mau cari berapa panjang dari DG. Ya. Jadi panjang dari DG nanti akan sama dengan panjang dari FE. Oke. Ya, panjang DG dan FE itu sama. Jadi Ibu ambil salah satunya saja dulu, yaitu si DG. Nah, jadi DG ditarik garis yang sejajar itu dengan cara klik ini paralelan, paralel sejajar. Ya, sampai dia nih digeser. Oke. Nah, jarak ini karena sejajar, maka panjang atau jarak antara kedua garis yang lama dengan yang baru ini sama. Ya, kalau ini berubah jadi warna lain, misalkan warna merah ya. Oke, ini ada yang ikut-ikutan. Sebentar. Udah hilang ya. Nah, ini tadi ya pergeserannya di baru. Jadi jaraknya ini sama. Gitu. Dengan GB. GB ini kita ketahui tadi adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Jadi Ibu akan buat di sini. Oke. DG itu ya. Ini untuk mencari jaraknya biar kelihatan. Ya, itu ya di titik H. Nah, di sini kita lihat ini ya. Nah, ini tadi warna apa? Merah ya. Tuh dia. Jadi DH sekarang dengan GB ini sama. Oke, nah segitiga siku-siku yang Ibu maksud tadi ada di sini. Jadi kalau mau lebih yakin kita cross check dulu. Tadi ini bahwa siku-siku berdasarkan definisi. Nah, itu kelihatan ya siku-siku. Nah, terus kemudian AHB. Ingat bahwa sifat dari sudut yang sehadap. Sama, 90 derajat. Artinya segitiga AHB itu adalah merupakan segitiga yang siku-siku.
panjang dari DG sama dengan panjang dari HB. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh berapa panjang dari HB, itu bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat dikurang dari AD ditambah DH kuadrat. Ibu ulangin, AB kuadrat dikurang AD tambah DH kuadrat sama dengan HB kuadrat. Ada di lembar kerjanya, di materinya, di situ sudah Ibu tuliskan. Ya mungkin dengan simbol-simbol yang berbeda ya. Di mana sisi miring kuadrat, ya ini sisi miringnya, dikurang dengan AH kuadrat. AH ini adalah jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Itu adalah panjang dari HB. Nah, hubungan lain juga berlaku menggunakan teorema Pythagoras. Berapa jarak antara kedua pusat misalkan. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi ini mau digeser kemanapun, gitu ya. Ini Ibu geser ke sini, mau digeser ke atas, mau digeser ke bawah. Nah, itu dia tetap akan sama, kan 90 derajat. Ya, karena konsepnya demikian ya. Nah, ini juga tetap tidak akan berubah. Panjangnya yang berubah. Tuh, geser ke bawah, seperti itu bentuknya, mau gesernya ke sini, samping misalnya. Ya. Mau geser kemana lagi, ke atas, ya tetap akan sama. Tidak berubah ya, karena kita akan menemukan segitiga yang siku-siku di sini. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika ya kedua lingkaran ini saling menyinggung? Kita lihat, saling menyinggung. Set. Nah, hilang. Ya. Garis tadi, semua yang merah-merah itu hilang. Apa yang terjadi? Dan bisa menjelaskan tidak ke Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba dari yang hadir saat ini 29 orang. Apa yang terjadi dengan garis singgung persekutuan dalam? Apa yang bisa dijelaskan mungkin ya, biar lebih apa namanya istilahnya, lebih open ya pertanyaannya. Apa yang bisa dijelaskan? Silakan berargumen, nggak usah takut berargumen. Siapa yang mau coba berargumen? Apa yang terjadi dengan garis singgung persekutuan dalamnya? Apakah ikut menghilang atau terjadi sesuatu? Kok yang warna merahnya hilang? Ibu hanya menggeser-geser saja ini nih. Sekarang muncul. Nah, tuh, geser sedikit, muncul yang warna merah. Oke. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa coba memberikan argumennya? Apa aja yang ada di pikiran kalian mau disampaikan juga boleh. Apakah garis singgung persekutuan dalamnya hilang? Gimana Kak Irunisa? Garis singgungnya tuh menjadi satu, Bu. Garis singgungnya menjadi satu. Oke, ya Ibu setuju dengan Kak Irunisa. Garis singgungnya menjadi satu. Panjangnya bisa dicari nggak Kak Irunisa? Panjang dari apa, Bu? Garis singgung persekutuan dalamnya. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Bisa dijelaskan nggak menurut Kak Irunisa kenapa tidak bisa dicari? Karena kalau yang masih jauh tadi, Bu, kan ada yang nah itu, Bu, ada yang bisa disinggung gitu garisnya, Bu. Kalau dia udah jadi satu gitu, nggak
nggak ada yang bisa ditarik gitu, Bu. Oke, ya Ibu nangkep yang dimaksud Kak Irunisa. Ya, Ibu lebih ini ya, lebih diperjelas kembali ya. Mencari suatu panjang itu kita harus ketemu dua titik gitu ya. Misalkan AB gitu kan ada dua titik A dan B. Artinya yang kita cari panjang itu adalah ruas garis. Jadi di matematika kan ada istilahnya garis, sinar garis, ruas garis gitu ya. Nah, jadi kalau dinyatakan berapa sih panjang meja, kita nyari ujung pasti dari ujung ke ujung gitu ya. Sedangkan yang terjadi saat ini, seperti yang dijelaskan tadi oleh Karunisa, garis singgung persekutuan dalamnya itu menyatu, jadi bukan menghilang, ada gitu ya. Kalau ditanya adakah garis singgung persekutuan dalamnya, jawabannya adalah ada. Ya, yang terjadi saat ini hanya ada satu buah. Nah, tapi bisakah panjangnya dicari? Panjangnya tidak bisa dicari. Kalau kondisinya saat ini, karena dia tidak punya titik pangkal dan titik ujungnya, gitu. Itu titik pangkal dan titik ujungnya itu tidak ada, makanya dia tidak bisa dicari. Berapakah panjangnya? Kecuali nanti ada suatu apa ya kita katakanlah kendala atau ada suatu kondisi ya, ada suatu kondisi lain yang menunjukkan ada titik yang lain gitu. Misalnya ada lingkaran baru, ya katakan lingkaran baru, terus kemudian lingkaran itu nanti akan memotong. Nah, itu bisa dicari gitu. Itu bisa dicari, artinya ada konsep ya, ada konsep lingkaran, terus kemudian dipakailah konsep tali busur misalnya, atau ada segitiga siku-siku di sana, atau ada segitiga sama sisi, apapun lah ya di dalam geometri. Nah, konsep yang baru itulah yang dipakai untuk mencari panjang dari suatu garis. Itu. Tapi kalau hanya kondisinya saat ini dua lingkaran menyinggung di satu titik, ya nggak bisa gitu. Tak terhingga. Jadi kalau mau dijawab panjangnya tak terhingga, Bu, ya oke gitu. Jadi bukan nol ya. Jadi kalau panjangnya nol itu salah, karena nol artinya kan dia nol ya, tidak memiliki panjang. Itu ya penjelasannya. Nah, kalau misalkan Ibu geser sekali lagi sampai dia memotong, nah ini baru menghilang. Ya, tidak ada kan, tidak kelihatan sama sekali. Tidak ada garis singgung persekutuan dalam, agak beribet ya ngomongnya. Tidak ada garis singgung persekutuan dalamnya. Gitu. Ya. Nah, tadi sudah ya konsepnya sampai di sini. Terus kemudian panjang dari HG-nya sudah bisa kelihatan. Sama nanti ya, FE juga kayak gitu. FE juga sama. Jadi panjang FE berapa, Bu? Sama dengan panjang DG. Ya. Panjangnya sama. Itulah yang terjadi dengan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Jadi perlu dilihat di sini. Nah, Ibu akan kembali ke garis singgung apa langsung ya di sini aja deh. Jadi di sini sejajar AD sejajar dengan GB, kemudian AF sejajar dengan apa tadi di sini HB. Ini kita harus tutup dulu supaya tidak banyak mengacaukan tempat. Hanya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah mengenai lilitan lingkaran. Apa ini yang dimaksud dengan lilitan lingkaran? Lilitan lingkaran itu tali yang melilit. Tapi tali yang melilit ini bisa di luar dan bisa di dalam. Gitu. Jadi dia kayak kita karet gitu. Kalau kita pakaiin karet kayak gini kan ke tangan, berarti kan dia melilitnya secara ke dalam. Tali yang keluar juga itu yang umumnya terjadi ya. Jadi kalau paralon terus kita ikat gitu sama tali, ya, itu kan artinya tali lilitan di luar. Nah, tergantung nanti lilitan yang dimaksud apa, maka konsep itulah yang berlaku. Baik. Nah, kalau tali lilitan dalam yang akan kita cari adalah panjang dari DG ditambah dari panjang busur GE yang besar, ditambah dari panjang EF, ditambah dari panjang busur FD yang besar. Ya, karena dia melilit kan. Dia melilit dari D ke F, kemudian ke E, balik lagi ke G, balik lagi ke D. Oke. Nah, tadi panjang dari DG dan panjang dari F sudah Ibu jelaskan ya. Itu menggunakan garis singgung persekutuan dalam. Dan panjangnya sama. Nah, bagaimana dengan panjang busur? Itu. Ini ada di materi minggu kemarin, menghitung panjang busur. Jadi menghitung panjang busur itu dengan cara besar sudut yang ada di hadapannya. Alfa katakanlah per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ini juga sama, berapa panjang busurnya? Ya, dibagi 360 derajat
dikali keliling lingkaran. Gitu. Jadi kedua-duanya sama, tapi satu lingkaran yang besar, yang satu adalah lingkaran yang kecil. Gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengetahui besar sudut itu. Ya, ini kalau kita pakai GeoGebra mah gampang, tinggal diklik aja ya. Klik, ibu klik, Oke, yang kecil. Mau cari yang besar kan kita, yang refleks ya. Ini namanya sudut refleks. Kelihatan tuh besar sudutnya berapa. Bisa digeser nggak ini? Ini harusnya bisa. 270 ini dia. Ini adalah sudut refleks yang lebih dari 180 derajat ya untuk kondisi yang terjadi saat ini. 271,17 derajat. Gitu. Sama dengan yang tadi Ibu kerjakan. Klik E, klik B, klik G. Oke, itu yang kecil. Padahal sama loh tadi. Ini lupa. Nah, itu dia. Tuh. Besar sudutnya kelihatan. Ya. Ya. Kan GeoGebra sama dengan kalkulator ya. Dia langsung nampak ini. Oh, ternyata besar sudutnya sama. 271,17 derajat. Ini juga bisa dijelaskan ya tanpa kita mengklik ini gitu ya. Itu bisa kelihatan dari pertama AD dan GB tadi sejajar. Oke. Kemudian dipotong oleh sebuah garis red di sini ya. Yang sejajar juga. Motong ke sini salah Ibu. Potongnya ke DG ya, red gitu ya. Nah, jadi hubungan antara garis-garis yang sehadap yang bertolak belakang itu nanti akan menjelaskan bahwa besar sudut refleks yang terjadi di kedua lingkaran ini sama. Gitu. Dan begitu juga dengan keadaan bahwa AF sejajar dengan FB. Sama. Ini menunjukkan secara kalkulator GeoGebra, ya memang kenyataannya adalah sama. Sudut refleksnya sama. Jadi untuk mencari berapa panjang busur dari DF itu 271,17 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran yang besar. Kemudian nanti yang keliling lingkaran yang kecil juga sama. 271,17 derajat bagi 360 derajat dikali keliling lingkaran yang kecil. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Mbak, tutup. Itu kalau kita pakai kalkulator. Gimana caranya dengan manual? Bisakah dengan cara manual kita cari besar sudut 271,17 derajat yang tadi? Bagaimana caranya? Oke. Oh iya, monggo silakan. Itu Bu dengan alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran itu 2 dikali V dikali jari-jari. Tapi Ya. dapatnya jadi 270 derajat. Oke. Nah, tadi itu kan kondisinya kalau kita sudah ketahui besar sudutnya gitu ya, kelilingnya dan panjang busurnya kan. Panjang busur dari DF misalnya. Itu konsep yang tadi dijelaskan. Nah, kalau pertama jari-jarinya hanya yang diketahui gitu ya. Terus kita belum tahu berapa panjang busur dari DF. Berarti kan ada dua variabel nih yang tidak diketahui. Pertama, besar sudutnya tidak diketahui, yang kedua adalah panjang busurnya tidak diketahui. Gitu. Jadi makanya pertanyaan Ibu adalah bagaimana cara kita mengetahui besar sudut itu tadi. Kalau yang diketahui hanya jari-jari dan jarak ya, jari-jari dari lingkaran dan jarak antar AB. Ya. Jadi tadi bisa dipakai jika panjang busurnya ini juga diketahui. Gitu. Jadi kalau panjang busurnya diketahui maka bisa kita pakai. Karena variabelnya hanya satu ya, yaitu hanya besar sudut yang dicari. Nah, gitu. Oke, baik ya. Ibu langsung saja menjelaskan lagi di sini.
Jadi untuk mengetahui besar tadi sudut alfanya, ya itu bisa dengan cara kita cari sudut dulu yang kecil, yang paling gampang ya. Gitu. Jadi sudut ini tadi, ingat si AB ini ternyata membagi dua. Tadi udah dijelaskan ya, ada segitiga yang kongruen. Tadi ketika di atas ini juga sama. Ini juga ada segitiga yang kongruen. Maka besar sudut dari DAB, FAB itu besar sudutnya sama. Jadi Ibu ambil satu sudut dulu yang kecil, yaitu yang DAB. Nah, untuk mencari panjang DAB, itu tadi bisa menggunakan aturan sin atau cos atau tangen. Jari-jari kan sudah diketahui tadi masing-masing. AD, jari-jari sudah diketahui. DH sudah diketahui. Gitu ya. Kemudian jarak AB juga diketahui. Maka bisa gunakan aturan kosinus. Arcus cos sama dengan AH bagi AB. Arcus itu kebalikan ya. Atau dia kalau ditulis dalam matematika, cos pangkat negatif 1. Gitu. Jadi yang di samping AH dibagi dengan yang miring AB. Gitu. Kemudian kalau yang diketahui panjang garis singgungnya misalnya, atau DG sama HB kan tadi panjangnya sama, maka bisa digunakan sinus. Arcus ya benar, arcus sin HB bagi AB. Gitu. Kemudian kalau yang diketahui panjang garis singgung ya dan jari-jari, maka digunakanlah aturan tangen. Nah, dengan menggunakan arcus sin atau arcus cos atau arcus tangen, nanti besar sudut DAB-nya diketahui. Kita bisa juga mengetahui ini berarti 2 kali ya. Nah, tinggal mengurangilah 360 derajat dikurang dengan besar sudut BAF atau sudut pusat lingkaran. Gitu. Bisa ya dipahamin ya. Jadi Ibu tidak tulis menulis ini. Ya, DA, DAF. Gitu. Jadi bisa diketahui nanti. Jadi kalau dicari memang dengan teliti yang diperoleh itu adalah ya kebalik terus Ibunya. Itu ya 88,83. Ini. 88,83 ini semuanya ya dari DAF. Gitu. Nah, otomatis di sini juga nanti akan sama. Jadi kalau nyari satu buah aja itu nanti di depannya juga akan sama. Karena tadi udah kita ketahui bahwa sudut refleksnya ini juga sama. Oke, bisa ya? Nah, itulah penjelasan yang bisa Ibu jelaskan ya untuk lilitan yang di dalam. Nah, berikutnya adalah bagaimana lilitan di luar. Silakan lakukan analisis sendiri. Oke. Nah, inilah dia manfaat dari kita mencari panjang dan menganalisis panjang lebar mengenai lilitan. Kalau tadi yang dijelaskan Ibu lingkaran dalam, nah nanti lingkaran luar itu penjelasannya bertebaran di Google. Silakan nanti di search sendiri. Ini lingkarannya, kalau lingkarannya sama jari-jarinya ya dengan berbagai bentuk dan kondisi. Misalkan kayak ini kondisinya ada 3 lingkaran gitu ya, 3 lingkaran yang dijejer dengan saling menyinggung antar satu lingkaran lain. Maka yang menjadi tali lilitan itu adalah busur FA, ya kemudian panjang AC, kemudian busur CD, ya kemudian adalah garis singgung DF. Itu. Jadi ini tali lilitannya ada di sana. Ini yang lingkarannya seperti ini disusun seperti piramid ini ya segitiga karena ini dua dimensi jadi segitiga. Ini tali lilitannya ini ya. Dia melilit di luar. Ini kondisinya kalau dia 5 gitu. Nah, kan macam-macam caranya. Ini juga nih kondisinya kalau 5 tapi 5 susunnya 4-1 gitu ya. Itu 1-4. Kalau ini kan 1-2-2 gitu. Nah, masing-masing ini besar sudutnya. Ini yang jadi tantangan bagaimana cara mencarinya. Karena kondisinya kan beda-beda. Jelas besar sudutnya juga akan berbeda. Iya. Ada di luar. Di luar. Tadi yang Ibu jelaskan itu ada di dalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu.